selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1494. Kaligrafi yang bagus. Ketika Gale mendengar pujian Jasper, dia menyeringai dan bertanya, apakah kamu tahu dari mana asalnya? Itu ditulis oleh seorang kaligrafer terkenal di abad ke-15. Meskipun terlihat seperti sesuatu yang Anda dapatkan dengan menjentikkan jari, tampaknya menggambarkan ketenangan yang dimiliki seseorang dalam menghadapi bencana. Selain itu, ini juga memberi saya perasaan bahwa seseorang mengawasi urusan hidup yang berfluktuasi dengan acuh tak acuh. Itu sebabnya itu membuat kesan seperti itu pada saya. Jasper merasa beruntung. Sebelum reinkarnasinya, salah satu kliennya paling menyukai karya kaligrafi ini. Dia menghabiskan 6 juta penawaran untuk karya asli ini tetapi sayangnya dia gagal. Saat itu, uang 6 juta tersebut ditransfer dari rekening saham yang dimiliki Jasper untuknya, sehingga Jasper sangat mengingat kejadian ini. Jika bukan karena kebetulan, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Gale memiliki senyum tulus di wajahnya dan berkata, ya, kaligrafi ini adalah yang tergantung di ruang belajar penciptanya. Ada ribuan potongan kaligrafi dan ada banyak potongan yang benar-benar indah yang sangat menakjubkan, tapi saya paling suka yang ini. Jasper melirik lukisan itu dan merasa sedikit aneh. Jika yang ini di ruang kerja Gale adalah yang asli, bagaimana dengan yang ditawar oleh kliennya selama pelelangan di kehidupan sebelumnya? Padahal, dilihat dari timelinnya, masih ada 6 atau 7 tahun sebelum pelelangan berlangsung. Meskipun demikian, setelah melihat tanah milik Gale saat ini, dia tidak akan menjual propertinya dalam 6 atau 7 tahun. Bahkan jika dia menghabiskan banyak uang, itu hanya bisa digambarkan sebagai misteri. Setelah mengobrol sebentar, Gale duduk di kursinya dan meminta Jasper dan Henry untuk duduk di seberangnya. Kemudian, Gale berbicara, aku tahu kenapa kamu ada di sini. Gale langsung ke intinya. Pada prinsipnya, saya setuju untuk mendukung Anda. Bagaimanapun, ini adalah masalah prinsip. Dalam hal ini, semua pemikiran dan pendapat pribadi harus dikesampingkan. Saya sangat menyadari hal ini. Jasper mengangguk dan menjawab, saya terkesan dengan kebenaran mulia Tuan Tua Hurlbut. Setelah Gale menatap Jasper dalam-dalam, dia berkata dengan setengah tersenyum, kamu anak yang licik, berhentilah mencoba membuatku marah. Aku belum selesai. Jasper tersenyum dan mengambil Earl Grey di depannya sebelum menyesapnya. Dia memberi isyarat kepada Gale agar dia melanjutkan. Gale mengangkat alis putihnya dan membelai cincin di ibu jarinya. Kemudian, dia berkata perlahan, saya bisa memberi Anda 2 miliar dolar AS. Bahkan jika Jasper sudah siap, jantungnya masih berdetak kencang. Orang tua ini sangat kaya. Namun, saya tidak menginvestasikan uang ini pada Anda. Gale tersenyum dan menunjuk Jasper. Dia melanjutkan, saya meminjamkan uang ini kepada Anda, dan Anda harus memberikan jaminan untuk ini. Ketika Jasper mendengar ini, dia tidak bereaksi. Sebaliknya, Henry hampir meledak karena marah. Maksud kamu apa? Kita sedang menghadapi bencana sekarang. Jika kita tidak bisa menangani ini, pasar di negara ini akan selesai. Namun, Anda mengatakan Anda hanya meminjamkan uang kepada kami pada saat kritis ini. Pernyataan Henry membuat Gale menjawab datar, nak, ini bukan tempatmu untuk bicara. Henry mengejek saat amarahnya segera naik. Ketika dia hendak berkata, dasar kentut, kamu punya nyali untuk membicarakan omong kosong denganku, tapi apakah kamu punya nyali untuk mengatakan hal yang sama kepada kakekku? Jasper menghentikannya. Tuan Tua Hurlbut, apa maksudmu dengan itu? Tenang, titipkan saham JW Company sebagai jaminan untukku, kata Gale riang. Ketika Jasper mendengar itu, dia meletakkan cangkir tehnya tanpa ekspresi. Dia bangkit dan berkata, karena kamu tidak tulus, maka kami akan membatalkannya. Jasper mengabaikan Gale. Setelah dia memberi isyarat kepada Henry, dia berjalan keluar. Secara kebetulan, ketika Jasper hendak mendorong pintu untuk keluar, pintu ruang kerja didorong terbuka dari luar. Seorang pemuda berdiri di luar pintu. Dia tampak sopan dan tampak seperti mahasiswa normal. Dia memiliki sebuah kotak di tangannya dan dia tersenyum hangat pada Jasper. Dia berkata, kakek saya meminta saya untuk membawa manik-manik aroma obatnya. Dia bilang dia ingin memberikannya padamu. Kenapa kamu pergi begitu cepat?
Penampilan pemuda itu menyebabkan situasi tiba-tiba menjadi kurang tegang. Kamu anak yang licik, jangan terlalu pemarah. Tidak bisakah kita duduk dan membicarakan ini? Kata Gal. Jasper kembali duduk di kursinya. Setelah dia duduk, Gale tidak menyebutkan apa yang terjadi. Dia menunjuk dengan gembira pada pemuda yang berdiri di sampingnya dengan hormat, "Ini Din, cucuku." Din tersenyum hangat dan berkata dengan lembut, "Tepatnya, aku adalah cucu angkatnya. Saya adalah seorang yatim piatu dan kakek membawa saya. Saya hanya datang untuk membantunya baru-baru ini." Din adalah pemandangan untuk mata yang sakit. Dia tampak halus dan dia berbicara perlahan. Selain itu, ketika dia berbicara, dia akan melihat ke pihak lain. Tatapannya tidak terasa invasif, itu karena dia menunjukkan rasa hormat kepada orang yang dia ajak bicara. Jasper tiba-tiba teringat sesuatu ketika melihat Din yang sedang tersenyum padanya. Sikap dan karakter seorang bangsawan akan seringan air. "Halo," Jasper mengangguk pada pihak lain dengan ramah. "Anda adalah tuan lain dari perusahaan JW, kan? Aku selalu mendengar kakek membicarakanmu." Bab 1495. Dia mengatakan bahwa jika saya setengah berbakat seperti Anda, dia tidak akan begitu khawatir tentang saya, kata Din hangat. Jasper mengangkat tangannya dan berkata, "Tuan Tua Hurlbut sangat memuji saya." Gale menyeringai dan menyesap tehnya. Dia memandang Din dan berkata, "Kalian anak-anak harus bicara. Saya sudah tua dan saya tidak bisa mengikuti lagi." Jasper menyipitkan matanya sedikit dan secara naluriah menjadi waspada. Gale sangat menghargai bangsawan bernama Din yang seringan air. Dia bahkan meminta Din untuk membahas masalah yang begitu besar untuknya. "Jangan khawatir, Tuan Lain. Kakek ada di sini dan saya hanya berbicara atas namanya. Jika saya mengatakan sesuatu yang salah, kakek akan mengoreksi saya. Jika tidak, maka Anda dapat menganggapnya sebagai saya yang sepenuhnya mewakili kakek saya." Ketika Din melihat Jasper menatapnya, dia membungkuk sedikit dan berkata sambil tersenyum. Jasper menyeringai ketika dia melihat Din yang halus. Dia berkata, "Mari kita mulai. Namun, saya tidak punya banyak waktu jadi sebaiknya kita bergegas." Din mengangguk dan berkata dengan lembut, "Tentu saja, saya akan langsung ke intinya saja. Pertama, saya perlu tahu seberapa percaya diri Anda, Tuan Lain." "Tentu saja, saya sangat percaya diri." Jasper menjabat tangannya dan berkata dengan hati-hati, "Ini hanya pertarungan di pasar saham. Saya tidak pernah kalah dan pihak lain hanyalah tikus yang tidak relevan." Din sedikit terkejut. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tertawa, "Kamu bercanda, Tuan Lain. Kaulah yang pertama kali bercanda denganku." Jasper berkata dengan tenang, "Kali ini, musuh kita adalah keseluruhan Wall Street dan Federal Reserve. Namun Anda bertanya apakah saya yakin? Apakah kamu tidak bercanda denganku?" Puff. Henry tidak bisa menahan tawanya. Din menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Dia tidak marah sama sekali. Setidaknya, jelas bahwa pengendalian diri Din sangat mengagumkan. "Itu memang kesalahanku." Din tersenyum meminta maaf. Kemudian, dia berkata kepada Jasper, "Ini bukan tentang apakah kamu percaya diri. Tuan Lain, semua orang dengan jelas memahami situasinya sekarang dan itu masih sama seperti yang kakek katakan tadi. Saya dapat mengambil uangnya kapan saja, tetapi saya tidak dapat menginvestasikannya pada Anda, saya hanya dapat meminjamkannya kepada Anda. Tidak masalah, tetapi meminta saya untuk menempatkan perusahaan saya sebagai jaminan tidak realistis," kata Jasper. Din masih hangat seperti biasanya. Dia berkata dengan lembut, "Yah, ini bukan jumlah yang kecil. Ada risiko mengeluarkan uang juga. Jika kami tidak memiliki agunan, bagaimana kami bisa meminjamkannya kepada Anda? Sebenarnya, saya punya 2 proposal, jadi silakan pilih, Tuan Lain." Ketika Jasper mendengar bahwa Din akhirnya bersikap realistis, dia duduk tegak dan memasang ekspresi serius. "Yang pertama adalah apa yang kakek saya usulkan, yaitu menempatkan JW sebagai jaminan. Namun, karena Anda telah menolak opsi itu, jangan bicarakan itu. Pilihan kedua adalah kami dapat meminjamkan uang kepada Anda tanpa bunga dengan batas waktu 3 bulan. Tentu saja, untuk memastikan dananya aman, saya berhak mengetahui aliran dana pada waktu tertentu. Juga, jika Anda tidak dapat membayar kami kembali dalam 3 bulan,
maka JW Company akan menggunakan 50% dari keuntungan tahunannya untuk membayar kembali utang ini selama 10 tahun ke depan. Dean tersenyum tidak berbahaya pada Jasper ketika dia mengatakan ini. Kemudian, dia melanjutkan, bagaimana menurutmu tentang proposal kedua? Jasper menyipitkan matanya sedikit dan berkata, oke. Ketegasan Jasper menyebabkan Gale dan Dean memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Mereka pikir Jasper perlu waktu untuk berpikir atau akan mencoba merundingkan beberapa persyaratan yang lebih baik. Namun, Jasper tidak melakukan apapun sebelum menyetujuinya dengan tegas. Ini di luar dugaan keduanya. Sudah kubilang, akan ada banyak hal yang terjadi selanjutnya, jadi aku harus menangani ini sesegera mungkin, kata Jasper. Dean tersenyum dan mengangguk, Tuan. Lain adalah orang yang lugas yang akan melakukan hal-hal besar. Jika itu masalahnya, kami tidak akan membuang waktu Anda. Kami akan segera menyusun kontrak. Setelah diaktakan, uang akan langsung ditransfer ke rekening Anda. Besar, Jasper mengangguk dan tersenyum. Segera, Dean secara pribadi menyusun kesepakatan. Tidak ada keraguan tentang profesionalisme perjanjian ini. Jasper mengambilnya dan memeriksanya. Kemudian, dia mengirim faks kembali ke Nauritus City agar tim hukum profesional perusahaan JW mengevaluasinya sehingga mereka dapat memastikan bahwa tidak ada masalah dengan perjanjian tersebut. Setelah itu, dia langsung menandatanganinya. Setelah dia melakukan semua ini, Jasper bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Saat itu, hari sudah sore. Namun, Jasper tidak tinggal untuk makan malam dan juga tidak mengundang Gale. Semua orang sibuk, jadi jika mereka bisa melupakan keramahan sosial yang tidak relevan dan tidak perlu ini, mereka akan melakukannya. Gale sudah tua, jadi setelah Jasper menandatangani kontrak, dia kembali beristirahat. Sementara itu, Dean bertanggung jawab untuk mengirim Jasper dan gengnya ke pintu manor. Bapak, Lain, harap berhati-hati dalam perjalanan kembali. Dean, tolong tunggu. Keduanya saling memandang dan tersenyum lembut. Saya pikir ini akan menjadi kolaborasi yang menyenangkan, kata Dean tulus. Semoga. Jasper berbalik dan masuk ke mobil setelah dia mengatakan itu. Setelah Dean melihat mobil pergi, dia berbalik dan kembali ke manor. Di dalam salah satu ruangan, Gale sedang berbaring di sofa bambu yang menarik dan menarik sambil mengistirahatkan matanya. Ruangan ini semi terbuka. Ketika seseorang berbaring di sofa bambu, mereka bisa melihat taman. Gunung palsu itu mengoceh dengan air yang mengalir saat hijaunya dedaunan menonjolkan warna bunganya. Pemandangan itu spektakuler. Setelah Dean memasuki ruangan, dia berjalan ke sisi Gale. Ketika dia melihat selimut meluncur ke bawah tubuh Gale, dia berjingkat untuk mengambil selimut untuk Gale. Meskipun dia melakukannya dengan lembut, dia masih membangunkan Gale. Anda kembali. Setelah Gale memperhatikan Dean, dia setengah menutup matanya dan santai sebelum dia berkata perlahan. Ya, mereka sudah pergi. Maaf mengganggu istirahatmu, kata Dean hangat. Gale mengangkat tangannya yang berada di samping tubuhnya dan melambaikannya sedikit. Kemudian, dia berkata dengan malas, tidak apa-apa. Aku sudah tua jadi tidurku akan ringan, bagaimana menurutmu? Meskipun pertanyaan ini sepertinya muncul begitu saja, Dean segera mengerti apa yang dimaksud Gale. Dia ragu-ragu dan berkata, sepertinya agak aneh, tetapi melihat gambaran besarnya, itu masih sesuai dengan rencana kami. Aneh. Gale membuka matanya dan berkata dengan setengah tersenyum, apakah Anda mengacu pada ketika dia memilih opsi kedua begitu cepat setelah Anda mengusulkan dua opsi untuknya tanpa ragu-ragu atau menegosiasikan persyaratan? Dean mengangguk dan berkata dalam-dalam, ya, berdasarkan asumsi saya dan menurut informasi yang saya miliki tentang dia, dia seharusnya tidak menjawab saya begitu cepat. Ketika Gale mendengar apa yang dikatakan Dean, dia tertawa terbahak-bahak. Aku juga sedikit terkejut. Gale membuka matanya dan menatap Dean, yang tenggelam dalam pikirannya. Dia berkata perlahan, namun, hal yang paling sulit ditebak di dunia adalah hati manusia. Itu normal untuk mendapatkan jawaban yang salah, apalagi ketika menghadapi orang seperti Jasper. Bab 1496. Jika dia begitu mudah dirawat, kentut tua sepertiku yang telah hidup 80 tahun lebih di dunia ini tidak akan kalah darinya. Dean membungkuk sedikit dan berkata sambil menundukkan kepalanya, dia hanya melakukan beberapa trik murahan. Dia menggunakan hukum tuan tua untuk menekan Anda, jadi bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda kalah darinya? Sebaliknya,
Dia juga kalah sedikit saat kamu mendatangkan pebisnis dari Theo. Jadi, terus terang, Anda masih menang. Berhenti berbicara begitu tinggi tentang saya. Gale memelototi Dean dan berkata, sejak aku mulai berkomplot melawan anak itu, aku selalu berada di posisi inferior. Berapa umurnya dan berapa umur saya? Sekarang saya masih berkomplot melawannya, bukankah saya memberikan contoh yang buruk sebagai seorang penatua? Dean berkata dengan hormat, saya hanya tahu bahwa kesuksesan menentukan apakah Anda seorang pahlawan, saya tidak pernah mendengar usia menentukan hal yang sama. Haha, Gale tertawa. Lupakan, Anda akan bertanggung jawab penuh atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah ini, saya yakin Jasper akan melakukan sesuatu. Jika saya perlu menunjukkan wajah saya, Anda harus pergi atas nama saya. Dekan mengangguk. Kemudian, dia ragu-ragu dan bertanya, kakek, jadi kita akan. Bahkan sebelum dia selesai, Gale mengerti apa yang dia maksud setelah menghela nafas panjang. Gale berkata, nak, aku datang dari era spesial itu. Saya melihat negara-negara lain menggertak negara kita. Saat itu baik-baik saja, tetapi setelah 20 hingga 30 tahun, orang asing itu masih akan memandang rendah kita. Kamu juga. Saat aku mengantarmu pulang, kau berumur 10 tahun. 10 tahun sebelumnya, negara ini yang membesarkanmu. Jadi, kamu tidak bisa terlalu licik dalam masalah ini. Bantu saja dimanapun Anda bisa. Saya mengerti, jawab Dean dengan hormat. Gale sepertinya lelah, jadi dia menutup matanya dan melambaikan tangannya. Dean pergi dengan hormat. Kemudian, dia mendengar Gale bernyanyi untuk dirinya sendiri dengan rendah seolah-olah dia sedang berbicara dalam tidurnya. Saat saya melihat mereka, saya sama beraninya dengan pedang, dan ketika saya mengangkat tangan, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat. Setelah saya menangkap pencuri, saya mengangkat pedang saya untuk memenggal kepala mereka. Darah mereka memercik ke seluruh negeri dan menciptakan sungai merah. Jasper tidak bisa mempertahankan senyumnya ketika dia duduk di dalam mobil. Dia bahkan tertawa terbahak-bahak dari waktu ke waktu. Henry merinding saat melihat ini. Apakah kamu sudah gila karena marah? Tanya Henry hati-hati. Kemudian, ekspresinya menjadi tegang, dan dia berkata, keduanya tidak tahu malu tetapi kamu tidak harus membuat dirimu sakit karena mereka. Oke, kita akan mengingat mereka untuk ini. Kami akan membalas dendam pada mereka ketika kami memiliki kesempatan di masa depan. Anak itu bernama Dean, kan? Aku akan mengingatnya. Jasper menjawab, sudah gila karena marah. Aku sudah gila karena kebahagiaan, oke. Saya pikir Gale tidak akan berpartisipasi atau paling banyak dia akan menginvestasikan sejumlah uang sebagai isyarat sederhana. Sekarang, dia bahkan menawarkan untuk meminjamkan saya uang. Kembali ketika dia mengusulkan agar saya memberikan jaminan, saya berencana untuk menerimanya, tetapi rubah tua yang licik itu tidak mudah ditangani, jadi jika saya setuju terlalu cepat, dia mungkin mencoba untuk mendorong lebih banyak. Itu sebabnya saya melakukan tindakan. Aku bertanya-tanya mengapa kamu tampak lega ketika Dean muncul di pintu. Sepertinya kamu hanya berakting. Henry sampai pada kesadarannya. Hidup itu seperti film. Jasper tertawa dan berkata, karena dia setuju untuk meminjamkan kami 2 miliar dolar AS tanpa bunga, yang akan berjumlah sekitar 16 miliar dolar Somer, jadi mengapa tidak mengambilnya saja? Namun, kami masih harus membayarnya kembali jika kami kalah. Apakah Anda benar-benar akan membayarnya kembali dengan 50% dari keuntungan tahunan JW selama 10 tahun ke depan? Tanya Henry. Jasper mengangkat bahu dan berkata, jika kita kalah, bisakah JW bertahan? Brengsek, ini adalah perdagangan tanpa risiko. Kata Henry sambil merasa ketakutan. Jasper berkata dengan gembira, kamu tidak bisa mengatakan itu. Lagi pula, merekalah yang mengusulkan ini. Kami baru saja menerima proposal mereka, jadi saya tidak mengaturnya. Ditambah lagi, kita tidak tahu hasil dari pertarungan ini. Sekarang setelah mereka memberi kami investasi ini, mereka akan mendapatkan uang kembali jika kami menang, tetapi jika kami kalah, semuanya akan hilang. Namun, jika mereka tidak meminjamkan uang kepada kami, semuanya akan tetap hancur jika kami kalah. Jika kita menang, mereka tidak akan mendapat bagian dari keuntungan. Jika itu masalahnya, apakah Gale sudah gila? Tanya Henry. Pinjaman dan investasi adalah dua hal yang berbeda. Dia mungkin punya rencananya sendiri, kata Jasper datar.
Namun, itu tidak ada hubungannya dengan kami lagi. Tidak peduli apa yang dia rencanakan, dia tidak akan mencoba menjadi penghalang bagi kita dalam masalah yang begitu besar. Paling-paling, dia hanya akan menonton saat kita mati. Namun, karena dia mengeluarkan begitu banyak uang, itu berarti dia tidak akan membuat kita kesulitan pada saat kritis. Henry mengangguk seolah dia mengerti. Jadi, kemana kita akan pergi sekarang? Jasper menyipitkan matanya dan berkata, selanjutnya, kita harus bertemu dengan presiden dari beberapa kamar dagang. Juga, ada beberapa janji yang harus kita hadiri. Singkatnya, masih banyak yang harus kita lakukan. Namun, yang paling saya kekurangan sekarang adalah waktu. Pasar akan ditutup selama 3 hari dan, selain akhir pekan, pasar akan ditutup selama total 5 hari. 2 hari telah berlalu sejak itu, jadi kita tidak punya banyak waktu lagi. Henry melirik Jasper yang tampak kelelahan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, lagi pula kita berada di tahap ini, jadi kita akan melakukan ini selangkah demi selangkah. Jika langit jatuh, kita memiliki orang-orang tinggi untuk menghentikannya agar tidak menimpa kita. Tidak ada gunanya jika Anda melelahkan diri sendiri juga. Malam ini, saya akan membuat beberapa pengaturan bagi Anda untuk bersantai. Kita lanjutkan besok. Jasper berkata sambil tersenyum, apakah Anda memiliki sesuatu yang dapat Anda atur di Susville? Henry terkekeh dan menjawab, tidak, tapi saya punya uang. Di dunia ini, apa yang tidak bisa diselesaikan dengan uang? Jasper tertawa dan berkata, oke, ini sudah waktunya makan malam. Aku akan pergi denganmu dan kita akan membicarakan sisanya besok. Oke. Henry menepuk kursi pengemudi Julian dengan gembira dan berkata sambil tersenyum, Julian, pergi ke pusat kota. Pergi kemanapun yang paling ramai hari ini, saya hanya akan melakukan satu hal dan itu menghabiskan uang. Ketika Henry mengatakan dia ingin menghabiskan uang, dia benar-benar mulai membuang uang seolah-olah itu adalah air. Mereka pergi ke hotel terbaik di pusat kota Susville dan meminta kepala koki memasak untuk mereka. Ada banyak makanan di atas meja dan semuanya sangat mahal. Mereka bertiga tidak bisa makan semuanya tetapi mereka masih memesan meja yang penuh dengan makanan. Hanya tuna sirip kuning liar dari Laut Timur masing-masing seharga $2.000. Namun, ini adalah item paling low profile di atas meja. Ada juga lobster yang panjangnya setengah meter, lobsternya begitu besar sehingga harus dibawa ke meja oleh 3 pelayan laki-laki. Satu hidangan itu adalah $60.000. Kemudian, mereka memesan sup untuk masing-masing yang harganya $888. Pada dasarnya, itu hanya sup kubis. Namun, bahan yang digunakan untuk membuat sup itu dekaden. Ada abalone, konvoy, teripang, ham berusia 3 tahun, diafragma bebek berusia 3 tahun, dan diafragma babi hutan di dalamnya. Bab 1497. Barang-barang langka ini hanya mewakili bahan-bahan yang digunakan untuk konsomes dari kubis kecil. Setelah konsomes keluar, bahan-bahannya akan dibuang, dan pada akhirnya, mereka akan dikonsentrasikan ke dalam 3 mangkuk sup ini. Hanya satu teguk akan menelan biaya setidaknya $200. Mereka bertiga tidak bisa makan terlalu banyak. Bahkan jika Julian adalah seseorang yang dilatih untuk bertarung dan dengan demikian memiliki nafsu makan yang lebih besar, kelompok itu masih menyisakan setengah dari makanan yang belum dimakan. Henry tidak peduli. Dia membayar tagihan $160.000 dan meminta staf restoran untuk mengurus apa yang tersisa agar tidak ada pemborosan. Mata staf berbinar ketika manajer mengirim Henry pergi dengan antusias. Setelah itu, mereka melenggang ke klub malam terbaik di Susville. Di zaman sekarang ini, klub malam tidak sebagus yang ada di masa depan. Banyak diskotik dan ruang dansa akan menyebut diri mereka klub malam. Meskipun mereka tidak salah, itu masih menurunkan status mereka. Klub malam di Susville ini benar-benar sangat ramai. Bos tampaknya telah mensurvei pasar sebelumnya. Oleh karena itu, lokasi, dekorasi, dan suasananya pun tidak kalah dengan yang ada di Harbor City atau Waterhoof City. Henry memesan stan yang membutuhkan pembelanjaan minimum $88.888. Pada saat ini, masih belum ada minuman keras mewah yang akan menjadi viral, seperti Ace of Spades. Klub malam masih memiliki hati nurani mereka, jadi mereka tidak akan menjual Ace of Spades seolah-olah mereka adalah harta karun hanya karena beberapa generasi kedua yang kaya menaikkan harganya.
Alkohol yang tersedia di sini adalah alkohol yang baik. Misalnya Louis ke-13, Martell XO, dan Royal Knight. Tidak ada alkohol palsu yang dicampur dengan alkohol asing berkualitas rendah yang dijual oleh bengkel pengrajin dengan harga lebih dari $10. Ini semua asli. Selain itu, Henry menutupi seluruh meja dengan koktail paling mahal di klub malam. Itu bernama Alluring Fox dan dijual seharga $666 per gelas. Seluruh meja tampak sangat berwarna. Dari kelihatannya, Henry adalah pria paling mempesona di ruangan itu. Dari zaman kuno hingga sekarang, dimanapun Anda berada di dunia, selalu hanya ada satu kebenaran universal. Jika Anda punya uang, Anda akan menjadi bosnya. Stan Jasper pun langsung dikerumuni banyak gadis dengan rok ketat. Meskipun itu tahun 2001 dan bukan tahun 2020 di mana orang-orang lebih tidak terkendali, esensi dari pencarian cinta sejati para wanita muda itu tetap sama. Mereka semua sangat panas dan berperilaku tidak terkendali saat mereka memeluk Henry dan tertawa bersamanya. Hal ini membuat Henry sangat senang. Jasper tidak memiliki gadis dalam pelukannya seperti Henry. Sebagai gantinya, dia duduk dengan Julian di satu sisi sambil minum koktail lezat dan makan piring buah. Dia mengobrol dengan gembira dengan Julian. Beberapa gadis datang untuk menggoda mereka, tetapi Jasper tidak menolak mereka, dia akan tetap menghibur mereka. Namun, semua orang tahu bahwa Henry adalah orang yang membayar, jadi setelah mereka menyadari bahwa Jasper tidak sekaya itu, mereka mulai memperlakukan Henry seperti cinta dalam hidup mereka saat mereka berbondong-bondong menghampirinya. Kami baru saja makan malam 160.000, jadi berapa yang akan kami habiskan setelah ini? Julian sedikit terdiam. Sementara Julian bekerja dengan Jasper, gaji tahunannya saja adalah $1 juta. Karenanya, orang hanya bisa membayangkan berapa banyak yang akan dia dapatkan dari subsidi dan bonusnya yang lain. Misalnya, setelah kondominium kelas atas yang dikembangkan oleh JW Real Estate diluncurkan di Nauritus City, Jasper memberi Julian sebuah unit. Jadi, Julian adalah orang kaya sekarang. Asetnya mendekati nilai puluhan juta. Namun, Julian dulunya miskin, jadi meskipun penghasilannya tinggi saat ini dan meskipun Jasper bersedia membayarnya jika terjadi sesuatu, Julian masih terbiasa menabung sebagian uangnya. Namun, dia tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, dia akan memberikannya kepada kakak perempuannya. Juga, karena dia selalu bersama Jasper, dia tidak punya banyak kesempatan untuk menghabiskan uang. Terkadang ketika mereka pergi ke luar kota, dia akan membeli beberapa hadiah untuk saudara perempuannya. Namun, Jasper akan membayar untuk apa yang dia beli juga. Bagaimanapun, makan malam ratusan ribu dolar ini jauh melampaui apa yang biasa dilakukan Julian. Saya pikir dia akan menghabiskan 4 hingga 500 ribu sepanjang malam ini. Jasper menyilangkan kakinya dan berkata dengan acuh tak acuh. Julian melebarkan matanya dan berkata, sungguh luar biasa. Boros. Inilah yang dia kuasai. Lihat nama belakangnya. Jasper membuat lelucon dan tertawa. Ketika ini pertama kali dimulai, saya tidak berani membayangkan menghabiskan puluhan ribu dolar dalam satu malam. Bukankah ini gila? Jasper berkata kepada Julian ketika dia melihat bahwa Julian memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ketika Julian mendengar ini, dia mengangguk dengan marah. Dia mengatakan bahwa dia setuju bahwa Henry gila. Namun, setelah itu, saya mengerti. Orang-orang memiliki perbedaan sosial. Jika seseorang hanya menghasilkan 2.000 dolar per bulan, dia harus memikirkannya jika Anda memintanya untuk menghabiskan 100 dolar. Ini hanya karena fakta bahwa dia hanya menghasilkan 2.000 dolar per bulan. Dia harus menghitung pengeluarannya seperti makan, sewa, kehidupan sosial, transportasi, tagihan telepon dan sebagainya. Jika dia jatuh sakit, dia juga perlu membeli obat. Kemudian, sisanya ia simpan sebagai tabungan. Setelah sebulan, semua gaji ini akan dihabiskan, jadi berapa banyak yang tersisa? Sebaliknya, bagaimana dengan seseorang yang menghasilkan 2 juta sebulan? Lingkaran tempat dia berada akan mengkonsumsi pada tingkat itu. Dia tidak perlu menabung juga tidak perlu. Jika dia mencoba berhemat, dia tidak akan bisa masuk ke lingkaran itu. Meskipun mereka mengatakan Anda tidak bisa menilai buku dari sampulnya, kebanyakan orang dangkal. Orang-orang tidak mengenal satu sama lain dan tidak semua orang dekat satu sama lain,
Jadi siapa Anda untuk meminta mereka melihat ke dalam dan melihat apa yang benar-benar Anda kuasai? Mereka akan melihat apa yang Anda kenakan dan apa yang Anda kenakan. Mereka juga akan melihat mobil apa yang Anda kendarai dan sekretaris muda Anda yang cantik. Ini semua adalah hal yang dapat dilihat orang hanya dengan sekali pandang. Jika Anda memiliki hal-hal ini dan mereka melihatnya, baru mereka akan berpikir bahwa Anda telah lulus dan telah memenuhi persyaratan dasar untuk komunikasi yang mendalam. Hanya dengan begitu Anda akan memenuhi syarat untuk melakukan bisnis bersama. Karena semua ini, dia tidak bisa pelit. Bagi orang lain, dia mengkonsumsi barang-barang mewah, tetapi baginya, itu perlu. Ketika Anda memiliki cara yang berbeda untuk menghasilkan uang, berada di kelas sosial yang berbeda, dan memiliki pandangan ke depan yang berbeda, pemikiran Anda tentang membelanjakan uang juga akan berbeda. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.